Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, fantastis, yes. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kita untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Cesa telah memimpin doa teman-temannya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Nak Nyimas. Silakan Nak Nyimas untuk memimpin di depan. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Nak Nyimas. Silakan semuanya berdiri. Bapak absensi dulu ya. Ahmad Ipandi. Sakit Oh, sakit. Aprianto. Ayu Wiranti. Hadir Pak. Keisa Julian Revaldi. Hadir Pak. Lulu Afnisa. Hadir Pak. Putri Utami. Hadir Pak. Cynthia Putri. Hadir Pak. Wahyu Rianti. Hadir Pak. Baik, berarti ada satu orang yang tidak hadir ya bersama kalian ya. Nah, untuk materi kita hari ini ya adalah materi tentang permintaan, penawaran, dan harga pasar. Ya. Untuk kompetensi dasar, KD pengetahuannya adalah KD 3.4, yaitu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Untuk KD keterampilannya adalah 4.4, yaitu kalian menyajikan hasil pengamatan tentang gabungan kurva permintaan dan kurva penawaran atau keseimbangan pasar. Nah, indikatornya kalian nanti dapat menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran, menjelaskan hukum permintaan dan penawaran, menjelaskan fungsi permintaan dan penawaran, menganalisis kurva permintaan dan kurva penawaran, serta membuat kurva keseimbangan pasar. Berikutnya tujuan pembelajarannya. Setelah kalian mempelajari materi ini, materi permintaan penawaran serta harga pasar, kalian diharapkan dapat menjelaskan kurva permintaan, ya, menganalisis kurva permintaan dan penawaran, serta membuat kurva keseimbangan pasar dengan capaian minimal sama dengan nilai KKM, yaitu 75. Nah, melalui pengamatan tayangan PowerPoint, kalian dapat menyajikan hasil pengamatan tentang gabungan kurva permintaan dan penawaran atau keseimbangan pasar dengan lisan dan tulisan dengan rasa percaya diri, disiplin, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Materi ini sangat bermanfaat bagi kita, ya, terutama kalian yang menuju dewasa. Nah, setiap hari ke pasar kan? Iya, Pak. Nah,
berguna bagi kalian untuk mengetahui bagaimana terbentuknya harga pasar itu, ya. Jadi harga pasar itu terbentuk dari apa? Nah, nanti kita bahas pada materi yang akan kita pelajari. Begitu ya, Nak ya? Ya, Ya, Pak. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak bertanya dulu nih, materi kita sebelumnya. Apa materi kita sebelumnya? Pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Atau istilahnya circular flow. Ya. Untuk pelaku ekonomi dua sektor, ada siapa saja? Silakan. Siapa yang bisa? Saya Pak. Silakan Putri. Pelaku ekonomi dua sektor adalah rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, Pak. Iya, benar ya. Itu dua sektor, rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen. Untuk pelaku ekonomi tiga sektor, ada siapa saja? Siapa yang bisa menjawab? Silakan si Dita menjawab. Baik, pelaku ekonomi tiga sektor terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah. Ya, RPK, RTP, dan rumah tangga Pemerintah. Yang terakhir, pelaku ekonomi empat sektor. Ada siapa saja di sana, Nak? Silakan Wahyu Yanti. Jadi, pelaku empat sektor itu terdiri dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat luas. Ya, benar ya. Boleh beri tepuk salut untuk ketiga teman kalian yang sudah menjawab dengan benar. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Nah, baik. Sebelum kalian mempelajari materi permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, kalian Bapak minta untuk mengamati tayangan video yang akan Bapak tampilkan di depan. Nah, nanti selama penayangan video ini, kalian Bapak minta untuk mencatat hal-hal penting apa yang kalian temukan di dalam video tersebut. Bisa ya? Bisa. Baik. Setiap pagi di sepanjang jalan resimen di sekitar Pasar Induk Wonosobo, 800 pedagang tumpah ruah memenuhi badan jalan. Mereka mulai berdagang sejak jam 3 pagi, berlomba dengan matahari demi mencari sesuap nasi. Semua keperluan dapur tersedia di sini. Harga yang relatif murah membuat pasar ini jadi tempat para pemilik warung berbelanja dagangan. Wonosobo merupakan sentra penghasil sayur mayur. Tak heran saya bisa menemukan sayuran yang benar-benar segar seperti kubis hijau ini. Kubis atau kol adalah tanaman sayuran tertua berasal dari Asia dan Mediterania. Namun, kol kini menjadi tanaman yang paling banyak dibudidayakan di seluruh dunia, baik di daerah tropis dan semi-tropis termasuk di Wonosobo. Sekarang saatnya mencari jajanan pasar. Tiwul hangat pun menggoda saya untuk membelinya. Terbuat dari tepung gaplek, tiwul dikenal sebagai jajanan pasar yang sangat merakyat di Jawa Tengah. Tapi sebenarnya tiwul adalah makanan pokok masyarakat pada masa lalu saat orang-orang tidak mampu membeli beras di era 1960-an. Tapi kini tiwul menjadi jajanan favorit yang sering dilewatkan jika berbelanja di pasar. Beli tiwul berarti harus beli juga ini, sinapun dan lupis. Lengkap sudah jajanan pasar saya kali ini. Pasar pagi memang unik. Sebetulnya para pedagang telah disediakan bangunan di pasar induk. Tapi banyak alasan yang membuat orang memilih pedagang di pasar pagi. Ya masalahnya di Galuh kan sepi ya, satu sepi, kedua kalinya saya di Galuh dan sini kan belum buka. Bukanya nanti jam 8, jam setengah, jam 7 lah baru buka. Itu
jualan pasar tadi dulu, baru saya tahu. Kemudahan mencari barang yang diinginkan menjadi alasan utama orang berbelanja di pasar yang sudah digelar lebih dari 10 tahun ini. Belanjanya saya cepat ya, tidak terlalu ribet gitu kalau kita. Dari tayangan video tadi, hal-hal apa saja yang bisa kalian temukan? Silakan, nah, siapa yang bisa? Silakan, nah, Haikal. Dari video yang telah saya amati, di dalam pasar terjadi tawar-menawar saat membeli barang. Iya, terjadi kegiatan tawar-menawar, ya. Ada lagi? Siapa yang bisa? Silakan, apa tuh? Dari video yang sudah diamati dapat dilihat kegiatan jual beli barang. Iya, terjadi kegiatan jual beli barang. Satu lagi siapa yang bisa? Satu lagi? Silakan, bisa. Dari video yang saya amati, terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Terjadinya interaksi penjual dan pembeli. Satu lagi Bapak minta. Siapa yang bisa? Silakan. Nak. Terjadinya permintaan dan penawaran. Iya, terjadinya permintaan dan Penawaran. Nah, inilah nanti yang akan kita bahas dan kalian diskusikan melalui LKPD, ya. Di dalam LKPD itu terdapat beberapa pertanyaan ini, ya. Bagaimana permintaan dan penawaran di pasar terjadi? Bagaimana merumuskan hukum permintaan dan penawaran? Bagaimana analisis kurva permintaan dan penawaran terhadap fungsi permintaan dan penawaran? Serta pertanyaan terakhir, bagaimana harga pasar atau harga keseimbangan dapat terjadi? Dan bagaimana bentuk kurva permintaan dan bagaimana bentuk kurva pertimbangan harga, atau kalian nanti membuat kurva. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian diminta untuk berdiskusi secara berkelompok. Bapak minta diskusi kelompoknya menjadi 3 kelompok, ya. 3 kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, silakan Nak untuk berdiskusi kelompok. Nah, anak-anak, ini LKPD-nya sudah Bapak siapkan, ya. Nanti LKPD ini kalian jawab, diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Setelah itu kalian akan mengumpulkan LKPD ini dalam bentuk file PDF atau JPG di Google Form, ya. Link Google Form ini nanti Bapak kirimkan ke WA group kelas kalian masing-masing. Ya, paham ya? Nah, ya? Paham. Ini adalah kelompok 1. kelompok 1. Ini kelompok 2. Dan ini kelompok 3.
Silakan kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan itu selama 30 menit. Setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di hadapan teman-teman kelompok yang lainnya. Paham ya? Silakan kalian diskusikan. Selama kegiatan diskusi ini ya, untuk menjadikan referensi kalian, kalian bisa mengakses link e-modul yang sudah Bapak berikan di WA group kalian. Silakan kalian nanti akses sebagai referensi ya, e-modulnya materi tentang permintaan, penawaran dan harga pasar. Silakan dikerjakan dan diskusi. Penawaran kebalikan dari permintaan, ya kan kalau ada naik berarti dia turun. Berarti ini satu jadi kalau naik dia naik, kalau berbanding lurus, berbanding lurus. Ini kata-kata. Hal-hal yang terjadi di dalam video yang berkaitan dengan penjual dan pembeli di pasar. Seperti kegiatan jual beli, Kegiatan jual beli, interaksi antara penjual dan pembeli. penjualan, permintaan dan penawaran. Berarti ada 3 hal yang bisa kita jawab untuk soal ini. Kegiatan jual beli, interaksi antara penjual dan pembeli, dan terjadinya permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran ini terjadi karena jika permintaan itu terjadi ketika orang membutuhkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau konsumen. Penawaran itu dilakukan oleh produsen untuk mewujudkan barang atau produk yang dia jual kepada konsumen. Jadi gimana? Ada yang memberikan? Satu, apakah ada kendala dalam menjawab KPD-nya? Bisa ya? Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kendala untuk menjawab KPD-nya? Bisa ya? Kelompok 3 bagaimana nih? Ada kendala tidak untuk menjawab KPD-nya? Tidak, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Silakan diskusi. Karena apabila nanti ada kendala pada saat kalian mengerjakan LKPD, silakan kalian konsultasikan dengan Bapak di depan ya. Ya, Silakan kalian untuk berdiskusi. Baik, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, nah silakan. Bagaimana? Ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan ya. Bagaimana? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan ya.
kan sudah ada rumusnya. P dikurang Baik anak-anak, waktu diskusi kelompoknya sudah selesai ya, sudah 30 menit. Nah, apakah semua kelompok sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah ya. Nah, LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi itu kalian kumpulkan melalui Google Form ya. Link Google Form ini sudah Bapak share ke grup WA grup kelas ekonomi kelas 10 IPS 1. Silakan kalian akses di sana dan kalian kumpulkan LKPD-nya. Ya. Nah, untuk berikutnya setelah kalian menyelesaikan LKPD dan mengumpulkan LKPD di Google Form, kalian salah satu dari kelompok kalian Bapak minta untuk melakukan presentasi. Ya, Bapak minta kelompok 1 untuk melakukan presentasi, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Begitu ya, paham ya nak ya? Paham. Ya, silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Utami, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Permintaan dan penawaran terjadi karena permintaan terjadi ketika orang membutuhkan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan penawaran dilakukan oleh produsen sebagai wujud untuk menawarkan barang atau produk mereka untuk dijual kepada konsumennya. 5. Bagaimana harga pasar atau harga keseimbangan dapat terjadi dan bagaimana bentuk kurva keseimbangan harga. 1. Mencari titik keseimbangan PQ. Jawabannya QD sama dengan QS. Untuk QD-nya 800 dikurang 0,02 P sama dengan min 200 ditambah 0,02 P. 0, sama dengan 0,04 P sama dengan 1000. P sama dengan 25.000. Jika P sebesar 25.000, maka besar Q sama dengan 800 dikurang 0,02 P sama dengan 800 dikurang 0,02 dikali 25.000. Jadi 800 dikurang 500 sama dengan 300. Betul kurvanya bisa saya tuliskan di depan. Bentuk kurvanya bisa saya tuliskan di papan tulis.
Jadi titik E adalah titik equilibrium atau titik keseimbangan harga pasar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Bapak minta kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang ingin memberi tanggapan atau bertanya, silakan. Nah. Saya Pak. Baik, kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk memberi tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 1. Baik, izin bertanya. Jadi hasil diskusi dari kelompok 3, bunyi hukum permintaan, semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah barang yang diminta. Semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi barang yang diminta. Nah, mengapa kalimat antara kelompok 1 dan kelompok 3 itu berbeda? Apakah intinya itu sama? Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memberi tanggapan. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Jadi saya izin menjawab atas pertanyaan dari kelompok 3 tentang hukum permintaan. Tadi disebutkan yang disebutkan oleh Yunas itu intinya sama. Jadi cuma kalimatnya aja berbeda. Banyak versi dari hukum permintaan, tetapi intinya itu sama. Dia tuh hukum permintaannya tuh berbanding terbalik. Jika harganya tinggi, maka permintaan akan turun. Tapi jika harganya turun, maka permintaan akan naik. Jadi inti dari hukum permintaan itu. Dan itu kata-katanya bisa dari banyak versi. Terima kasih. Iya, bagus ya. Tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Baik. Nah, itulah tadi hasil presentasi dan tanggapan dari kelompok 1. Bagus ya? Silakan beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah baik sekali mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan beri tepuk salut. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Oke. Dari hasil diskusi kelompok yang telah kita lakukan tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa apa yang pertama kesimpulannya? Siapa yang bisa? Pak, Ya. kesimpulan dari materi kita permintaan, penawaran, dan harga pasar, Pak. Jadi Ya. saling berkaitan, Pak. Fungsi permintaan ada yang tahu? Apa tadi fungsi permintaan? Ya, silakan. Nak. Fungsi permintaan adalah ID sama dengan A dikurang BP. Iya, ID saat sama dengan A dikurang BP, di mana A dan B itu adalah konstanta. Nah, untuk fungsi penawaran, apa fungsinya? Apa rumusnya? Fungsi penawaran IS sama dengan A ditambah BP. A ditambah BP. Berikutnya harga keseimbangan atau harga pasar, apa? ID sama dengan ID sama dengan IS atau PD sama dengan PS. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk mengevaluasi hasil diskusi kalian ya, dan kalian cocokkan hasil diskusi kalian dengan jawaban yang sudah Bapak susun ya di slide PowerPoint berikut ini. Silakan kalian cocokkan hasil jawaban yang telah kalian kerjakan. Nah, ini untuk bunyi hukum permintaan dan penawarannya. Ya, bunyi hukum permintaan: semakin rendah harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang diminta. Atau
Atau sebaliknya, semakin tinggi harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Hukum permintaan berbanding ke berbanding. Kalau hukum penawaran, semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin tinggi atau semakin banyak. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Atau dengan kata lain, penawaran ini berbanding lurus. Nah ini, ya kalian cocokkan. Silakan kalian cocokkan dengan RKPD yang kalian kerjakan. Fungsi permintaan buah manggis adalah ID sama dengan 800 dikurang 0,02 P. Nah ini bentuk kurva harga pasar untuk buah manggis ya, titik equilibriumnya terjadi di 25.000. harga berapa nak? 25.000. Harga 25.000 dengan jumlah buah manggis berapa? 300 kilogram. Nah, anak-anak kita refleksi sebentar ya. Dari pembelajaran kita hari ini, bagian mana yang paling kalian sukai? Silakan. Ada yang bisa memberi tanggapan? Silakan, Nak. Yang paling saya sukai adalah saat menonton video, Pak. Ya, menonton video pasar tadi ya. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Silakan, tanya Mas. Saat berdiskusi, Pak. Oh, pada saat diskusi kelompok ya. Ada lagi mungkin dari kelompok 1 yang ingin memberi tanggapan? diskusi kelompok dan menonton videonya. Nah, diskusi kelompok dan menonton video. Kesamanya Ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini ya, sebelum kita tutup kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking, silakan berdiri semua.
otak kiri itu untuk ingatan jangka pendek dan otak kanan itu ingatan jangka Panjang. Ya. Maka kalau kita menggerakkan tangan kiri itu otak apa yang bekerja? Kanan. Otak kanan. Kalau tangan kanan? Otak kiri. Makanya semua kegiatan kedua tangan itu bergerak. Jadi ada balance ya. Keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Oke. Sebagai akhir pembelajaran kita hari ini ya, Bapak minta kalian untuk mengerjakan kuis ya. Kuisnya sudah Bapak bagikan kepada kalian sebagai tugas individu ya, untuk mengukur hasil pembelajaran kita hari ini. Kalian mengerjakan 2 soal kuis yang sudah Bapak bagikan kepada kalian, lembaran kertasnya. Nah, kuis ini nanti kalian kumpulkan melalui Google Form juga ya, Google Form. Link Google Formnya untuk kuisnya sudah Bapak bagikan ke WA group kalian. Silakan untuk kalian kerjakan. Nah, anak-anak, waktu 15 menit untuk mengerjakan kuisnya sudah selesai ya. Apa sudah semua mengerjakannya, Nak? Sudah. Sudah di-upload ke Google Form melalui link yang sudah Bapak berikan? Sudah. Ya. Sebentar Bapak akan koreksi ya. Ya, baik. Dari hasil pengkoreksian yang Bapak berikan kepada kalian, nah inilah hasil penilaian kalian secara individu ya, hasil kerja pengerjaan tugas evaluasi kalian selama pembelajaran ya. Ternyata ada beberapa yang memperoleh nilai sempurna ya, ada beberapa itu ada 6 orang yang memperoleh nilai sempurna. Bisa berikan tepuk salut kepada teman kalian yang memperoleh nilai sempurna. Bisa ya? Bisa. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Nah, untuk nilai sikapnya Bapak nilai selama pembelajaran hari ini baik semua, dan juga nilai keterampilan juga memenuhi di atas KKM semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk materi kita berikutnya ya adalah materi tentang elastisitas. Ya, materi ini silakan kalian baca dulu bukunya yang ada di buku paket. Materi tentang apa tadi? Elastisitas. Tentang elastisitas. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk membaca doa. Silakan wakil ketua kelas untuk membaca doa. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum